lanjutan yang kemarin, rumah tangga Advent. Dan kita tahu apa judul besarnya family companion kan? Artinya ada hubungan antara anak-anak dan orang tua. Nah, ini dia judul renungan pagi kita. Nah, with your children in work and play. Artinya apakah kalau kita orang tua ini temenin anak-anak dalam dia bermain dan juga work, bekerja atau belajar kan? Itu dia. Kita buka kita baca kutipannya di AH 192 paragraf 2. Boleh Tante Lina Sianturi baca. Terima kasih. Halo Tante Lina, belum kedengaran suaranya? Selamat pagi, Michelle. Oh iya, pagi sudah kedengaran. Selamat. Halo. Selamat pagi. Michelle dengar? Iya bisa, sudah bisa. Tadi agak putus-putus, sekarang sudah bisa. Bersama anak-anak Anda dalam bekerja dan bermain. Berikan beberapa waktu luang Anda kepada anak-anak Anda. Bergaul dengan mereka dalam pekerjaan dan olahraga mereka, dan raih kepercayaan diri mereka. Kembangkan persahabatan mereka. Biarkan orang tua mencurahkan. Oke. Nah, sebentar ya Tante. Nah, jadi dibilang di sini di paragraf pertama, berikan waktu leisure hours itu kayak kalau kita tahu kan kalau kita masing-masing orang tua ada pekerjaan. Nah, ketika kita terlebih waktu kita ada anak, kita harus apa? Ada waktu kan untuk bersama-sama dengan mereka kan? Luangkan waktu. Kalau pekerjaan di rumah sudah selesai atau di luar rumah sudah selesai, harus ada waktu untuk bersama anak-anak kan? Dan dibilang associate with them. Jadi associate ini pasti ini ya tadi dibilang bergaul atau kalau associate ada hubungan kan? Ada hubungan atau saling apa? Berkomunikasi, berbicara. Jadi itu anak dan orang tua benar-benar bertemu muka dan juga apa? Ambil apa? Melakukan apa? Sambil berbicara atau melakukan sesuatu bersama-sama kan? Nah, dalam apa ini associate-nya dibilang dalam pekerjaan, dalam bermain olahraga. Kalau sports itu play sports kan, bermain olahraga kan. Sehingga kalau misalnya orang tua dan melakukan ini tadi, work dan play, bermain dan belajar bekerja,
membuat apa? Win their confidence. Jadi anak-anak ini ada bukan buat mereka jadi sombong atau apa ya, tapi mereka ada bisa percaya apa ada yakin kepada orang tua mereka. Jadi kayak oh iya ini orang tua saya ini apa? Mereka merasa anak-anak ini si anak-anak ini merasa oh iya orang tua saya ada untuk saya gitu kan. Mereka ada confidence jadinya. Nah, terus juga ketika bersama-sama temenin anak, orang tua temenin anak bermain dan belajar, itu membangun apa? Menanamkan friendship. Jadi apakah orang tua juga apa? Orang tua artinya sebagai apa? Sebagai teman anak itu. Jadi apakah dia akan cari-cari kalau misalnya udah ada orang tua yang temenin dia, yang bermain dengan dia, belajar dengan dia, sehingga apa? Dia nggak perlu cari-cari perhatian dari orang lain kan? Itu dia. Oke, sekarang Tante Lina boleh lanjut lagi ini yang sedikit biarkan orang tua. Biarkan orang tua mencurahkan malam hari untuk keluarga mereka. Singkirkan urusan dan kebingungan dengan kerja keras hari itu. Oke. Nah, dibilang malam hari kan? Nanti kita lihat apakah hanya malam hari saja. Tetapi ini dibilang ya, orang tua dibilang devote atau ini ya, fokuskan waktu. Kalau devote itu ini, kalau devote fokuskan ya kan, fokuskan waktu. Artinya kalau devote untuk keluarga, fokuskan waktu untuk keluarga. Makanya dibilang urusan-urusan kamu singkirkan. Singkirkan urusan yang tadi, ini the day ini apa? Siang hari kan? Atau waktunya bekerja, saat waktu bekerja kan? Singkirkan urusan dan beban dari kerja keras hari itu kan. Nah, itu dia. Jadi devote, fokuskan waktu untuk keluarga. Kita lanjut lagi, terima kasih Tante Lina. Dan kita tahu ayatnya di mana ayatnya yang ini kita udah sangat familiar bahwa orang tua tuh harus ada di mana ada yang tahu ayatnya kalau orang tua ajarkan anaknya. Jadi kalau associate apa aja sih yang dilakukan kalau lagi associate dengan anak-anak? Nah, apa aja yang dilakukan? Gitu ya, kita akan pelajari apa-apa saja yang bisa dilakukan saat kita associate atau lagi temenin anak kita belajar dan bermain. Ya kan, ini dia salah satu ayatnya. Boleh Mama baca? Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Exodus 18 ayat 20. Jadi apakah ketika associate, ketika orang tua associate atau ini ya, temenin anak-anak mereka yang dilakukan apa?
ajarkan mereka apa? Ordinance and laws, hukum-hukum Tuhan kan? Hukum Tuhan. Nah, apa? Terus ajarkan hukum Tuhan, lalu apa? Jalan mana yang jalani kan? Atau ini pasti apa? Dalam kebenaran kan? Karena tadi sudah juga dibilang hukum Tuhan kan? Nah, dan juga apa? Work, pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi apakah kita ajarin? Yang pertama ajarin apa? Hukum-hukum Tuhan kan? Hukum Tuhan, lalu jalan yang dijalani yang mana, lalu pekerjaan kan? Pekerjaan. Nah, itu dia ya. Kita lanjut lagi. Tadi kan ada dibilang play kan? Dibilang tadi judulnya, kalau anak-anak pasti apa? Bermain, belajar, dan bekerja kan? Nah, ini dia. Apa play-nya di sini? Play sports gitu kan, ini ada sports gitu kan. Apa itu? Apa itu ya? Apa saja yang bisa dilakukan dengan play, atau kalau kita anak-anak play itu bisa belajar ya kan, belajar, bermain. Nah, itu dia kan. Kita baca kutipannya. Kita baca kutipannya di BLJ, Be Like to Be Like Jesus. Menjadi seperti Kristus ya. Menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, sudah bisa kelihatan ya. Nah, boleh ada yang baca? Siapa saja boleh baca? Oke, Michelle, kita baca ya. Oke, Om Stan. Sebagai aturan, latihan yang paling bermanfaat bagi kaum muda akan ditemukan dalam pekerjaan yang bermanfaat. Anak-anak kecil menemukan pengalih dan perkembangan dalam permainan. Dan olahraga mereka harus sedemikian rupa untuk mempromosikan tidak hanya pertumbuhan fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Ketika mereka memperoleh kekuatan dan kecerdasan, rekreasi terbaik akan ditemukan dalam beberapa upaya yang bermanfaat. Apa yang melatih tangan untuk membantu dan mengajar kaum muda untuk menanggung beban hidup mereka adalah yang paling efektif dalam mempromosikan pertumbuhan pikiran dan karakter. Terima kasih Om Stan. Jadi Om Stanley dibilang ini play-nya itu yang apa? Jadi play-nya itu tunggu ya Michelle. Untuk perkembangan dan mengalihkan. Kan kalau dalam bermain ada bisa perkembangan kan dan diversion kan. Nah, dan itu ditemukan di mana? Sports atau olahraga kan? Betul, Michelle. Di situ kan, dan olahraganya itu ini olahraga yang
menyokong pertumbuhan ini kan, pertumbuhan fisik, mental, dan rohani kan. Jadi apakah semuanya? Iya, Michelle, betul. Semua aspek, artinya apakah kalau bermain HP termasuk? Enggak. Kalau bermain HP udah duduk, fokus, ada radiasi, apakah ini menyokong pertumbuhan fisik, mental, dan rohani? Enggak kan? Iya. Itu dia. Jadi bermain di sini yang menyokong pertumbuhan fisik. Kalau fisik pasti apa? Di luar rumah kan? Kita tahu fisik di luar rumah, dia bisa berkembang secara fisik, ya kan? Dan kita tahu fisik kalau anak-anak bertumbuh semakin tinggi kan? Semakin tinggi, semakin besar kan? Dan itu apakah kita tahu kalau kita pelajari lagi itu membutuhkan bantuan matahari kan? Untuk perkembangan tulang, gigi, semua apakah itu di luar untuk fisik ya kan? Mental dan rohani. Nanti kita akan lihat bagaimana bermain bisa di mana tempat bermain yang bisa ada perkembangan mental dan rohani. Itu dia. Terima kasih Om Stanley. Sama-sama, Michelle. Kita lanjut baca lagi ya. Di mana sih tempat playground anak-anak? Kan? Di mana playground anak-anak? Boleh kita minta Lydia boleh tolong baca sekaligus ini apa? Translate. Selamat pagi, Kak. Iya, Lid. Oke. Di mana playground untuk anak-anak? Anak-anak kecil harus datang khususnya dekat dengan alam. Daripada off-putting fashion shackles. Shackles itu apa ya, Kak? Kayak apa ya? Ini sih kayak dia belenggu tapi ini ya banyak aksesoris. Oh iya, Entah betul. anaknya dibikin apa-apa, jadi dia terbebani entah bandonya padahal sebenarnya apa gitu kan. Iya. Daripada memakai aksesoris atau fashion upon them di pokoknya banyak aksesoris di anak-anak, biarlah mereka bebas seperti lambs, anak domba, untuk bermain di bawah sinar matahari yang segar dan manis. Point them to the shrubs. Itu kayak semak-semak ya. Semak-semak gitu. Tunjukkan mereka, arahkan mereka ke semak-semak dan ke bunga-bunga dan juga rumput-rumput yang lowly dan rumput-rumput yang pendek dan pohon-pohon yang tinggi, dan biarlah mereka menjadi familiar atau kenal dengan mereka punya yaitu bunga-bunga, rumput dan pohon yang indah, bervariasi dan bentuk-bentuk yang delicate. Bentuk-bentuk yang halus ya, smooth, lembut. Oke, terima kasih Lydia. Sama-sama. Nah, coba ya. Jadi tadi ya kan dari kutipan yang Om Stanley sudah baca di atas. Nah, di mana sih playground untuk anak-anak? Apa di sini? Ajarin dia apa?
Iya, berkebun kan. Ini loh, ini wortel bagus untuk diajarin kan anaknya, bagus untuk apa? Untuk mata, perkembangan mata, supaya nggak perlu pakai kacamata, ya kan? Iya, Supaya matanya jernih. Apakah ini dia? colorful. Nah, colorful kan? Di luar kan? Jadi di mana tadi kan di atas kutipannya bermain yang menyokong apa? Bukan hanya fisik saja, tapi mental dan spiritual. Nah, ini fisik kan? Fisik. Dan apakah dengan lihat petik-petik wortel atau petik buah, stroberi, apakah mengajarkan mereka perkembangan ini ya, fisik, dan juga melihat dari mana sih ini hasil-hasil kebun, hasil-hasil tumbuhan, buah-buahan yang mereka makan, berasal dari mana sih, ya kan? Ketika mereka lihat ini, pasti mereka tanya, kenapa ini ada, kenapa ini, ya kan? Itu dia. Nah, kita lanjut lagi kutipannya, masih ada di bawah sedikit. Sorry ya, tunggu ya. Lanjutan kutipan tadi ya. Jadi dia boleh baca lanjut lagi, Lid. Boleh, Kak. Oke, lanjut. Ajarilah mereka untuk melihat akan kebijaksanaan dan kasih Bapa di dalam pekerjaan penciptaannya. Dan sementara hati mereka swell with joy, bertambah ya di dalam sukacita dan rasa cinta dan rasa syukur, biarlah mereka bergabung dengan burung-burung di dalam pujian, dalam lagu pujian mereka. Nah, makasih Lid. Jadi ya apakah ini spiritualnya? Menyokong spiritual kan? Ketika tadi ini kutipannya satu dengan yang di atas ya, sama-sama. Jadi apakah untuk diajarin ketika mereka lihat bermain di luar, bermain di alam, ya kan? Ajarin ini wortel keluarnya bisa ada karena apa? Kasih Tuhan dalam apa? Ciptaannya. Ini hasil ciptaan Tuhan. Apakah seperti itu kan? Dan waktu lihat bunga-bunga, ini coba lihat. Apakah ini kan? Bunga ini coba lihat di situ ada apa? Kenapa lebah atau lebah suka hinggap di bunga kan? Karena di tengah-tengah bunga ada madunya. Nah, inilah madu berasal dari apa? Nah, ini dia bunga-bunga. Jadi dilihat kan, apakah ini aja udah waktunya banyak ya kan? Udah waktunya banyak di sini. Untuk lihat-lihat ini semua kan? Itu dia. Jadi nggak ada lagi waktu untuk apa? Main HP. Dan apakah orang tua yang punya anak bertanggung jawab kan? Bertanggung jawab untuk berikan waktunya untuk anak-anak ini belajar di luar rumah atau di alam kan, di sekitar rumah aja ada bunga, itu udah bisa jadi apa? Objek pelajaran hari itu. Jadi ya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut, kenapa orang tua associate atau temenin anak-anaknya. Ini ya, nanti ini masih ada lanjutannya lagi. Tunggu ya, kita copy bahasa Indonesianya.
Oh sorry, kita yang ini aja ya. Jadi kenapa kita associate bermain dengan anak-anak kita kan atau belajar? Have you love for your child? Apakah kamu sudah mengasihi anak-anakmu atau anakmu ya kan? Sudahkah apakah kamu menumbuhkan rasa kasih sayang untuk anak-anak kecilmu atau yang terkasihmu dan yang udah kamu bawa ke dunia dan mengekspresikan cinta kasih dalam perkataan dan manners itu perbuatan kan? Itu dia. Jadi apakah associate ini kita temenin anak kita ajarin tadi kan termasuk ajarin. Apakah karena apa? Karena kita orang tua mengasihi anaknya kan pasti orang tua semua apa? Mencintai atau mengasihi anak-anak kan? Anak-anak. Jadi apakah kalau kita mengasihi apapun akan dilakukan kan termasuk apa? Memberikan waktu. Tadi kan orang tua berikan waktumu untuk siapa? Anak-anakmu. Apakah kita juga dalam kehidupan kita semuanya kita anak-anak kan? Ketika kita mengasihi orang tua kita siapa? Bapa di surga kan? Apakah kita ketika kita mengasihi kita berikan waktu? Waktu untuk apa? Cari tahu, cari kenal, dekat dengan Bapa kita di surga, itu dia kan. Jadi jadi kita jadi teringat ya waktu Henok jadi Bapa, dia semakin apa? Semakin dekat dengan Tuhan kan, semakin hidup berjalan dengan Tuhan kan, waktu dia menjadi Bapa. Jadi apakah ketika punya anak seharusnya kita apa? Oh belajar, begini loh kita, hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Jadi itu hanya tambahan ya. Kita lanjut lagi. Apa gunanya associate dengan anak-anak ketika bermain dan belajar bekerja ya? Ini dia, kita copy dulu. Ini kutipannya satu ya, satu dengan yang ini. Di Signs of the Times. 30 tahun 1894 paragraf 7. Boleh halo selamat pagi Om Alex. Apakah boleh baca kutipan ini? Selamat pagi adik. Ya. Selamat pagi semua. Di mana ya? Anda ya? Jika anak. Oh, jika. Oh iya. Tapi mungkin saya mau ini sedikit tuh, saya mau korek sedikit. Yang tadi yang ada bilang mengenai anak-anak harus dibawa ke dunia tadi. Jangan kita bilang bawa ke dunia, harus bawa ke alam. Artinya dia memang dia punya translate-nya nature. Karena nanti kalau bawa ke dunia nanti kita punya pemikiran sedikit lain. Jadi dunia dengan alam itu sedikit dia punya ini sedikit lain. Tadi memang ada bilang dunia, tapi sebenarnya jangan. Harus bilang bawa ke nature ya. Tadi memang ada bilang ke alam, tapi ada satu kata tadi bilang ke dunia. Itu mungkin saya bilang. Saya ini. Ya, jadi halo Om Alex, ini maksudnya kita lahirkan ke dunia kan? Apakah kita lahirkan? Maksudnya ini kita lahirkan, jadi anak-anak hasil kita lahirkan begitu. Bukan maksudnya bawa ke dunia ini. Iya, oke. Jadi apakah do you cultivate affection for the little ones you have brought into the world? Jadi kalau misalnya ada kata you have brought into the world, itu maksudnya lahirkan. Kan itu anak hasil orang tua kan? Oh iya. Nah, itu maksudnya. Oh iya. Udah bisa ya? Bisa. Tanggal. Oke, Om. Terima kasih. Ya. Habis. Dengan yang tadi
Ini ya. Oke. Jika anak Anda bermain dengan sesuatu yang bukan barang yang baik untuknya, gunakan sebagai mainan, jangan ambil itu darinya, tetapi suruh dia menukarnya dengan sesuatu yang baik baginya. Dan itu akan memberinya kebahagiaan. Oh iya. Biarkan anak-anak Anda memiliki bukti bahwa Anda mencintai mereka dan bahwa Anda ingin membuat mereka bahagia. Semakin tidak ramah mereka, semakin besar rasa sakit yang harus Anda ambil untuk memenangkan kepercayaan dan cinta mereka. Dan ketika mereka menyadari bahwa ayah dan ibu akan menggunakan segala cara yang dapat dibenarkan untuk membuat mereka bahagia, hambatan akan dihancurkan. Suatu kemenangan yang telah diperoleh ketika dimungkinkan untuk membentuk karakter anak-anak Anda setelah karakter Kristus itu harus membentuk karakter anak-anak Anda setelah karakter Kristus itu harus menjadi tujuan tetap konstan orang tua untuk mengembangkan kapasitas anak-anak atau kemampuan anak-anak mereka sedemikian rupa sehingga mereka akan cocok untuk menghormati Tuhan dan memberkati umat manusia. Makasih Om Alex. Jadi di sini dibilang kan gunanya associate dengan anak-anak, gunanya kita ajarin anak-anak, gunanya kita di samping anak-anak saat mereka bermain atau belajar, ya kan? Karena apa? Apakah kalau misalnya ada barang yang tidak baik untuk dia pegang, dia temukan, kita bukan apa, langsung ambil terus nggak ada gantinya. Dibilang harus apa? Ada gantinya yang lebih baik. Misalnya dia seperti HP ya sekarang, apalagi ya HP, dia ambil HP karena mungkin dia lihat orang tuanya suka pegang HP, apakah anaknya suka ikut, ya kan? Jangan ambil HP-nya tapi nggak kasih apa-apa, sehingga dia pasti akan apa? Nangis dan akan cari-cari yang lain kan. Tapi ketika kamu tukar itu ambil, harus ada gantinya. Misalnya kita ganti dengan bunga ya, bunga, terus bunga yang unik. Jadi ada warna-warna, apakah dia tertarik? Lihat, langsung ajarin ini bunga, di tengahnya ada serbuk-serbuk, nanti ada lebah suka datang. Jadi harus ada sesuatu yang diganti dan yang lebih cocok, lebih baik untuk anak itu kan. Dan dibilang, apakah orang tua dibilang harus apa? Kasih. Kalau pelajaran kita kan, pelajaran Bible study kita, strong meat sama milk kan, sama susu kan. Kalau anak-anak, bayi, dia kalau yang dilihat bagus, itu bagus buat dia kan. Walaupun sebenarnya kalau orang tua yang lihat, yang sudah bisa makan strong meat lihat, nggak bagus kan. Nah, jadi kita apa? Harus dibilang berikan bukti bahwa kita cinta anak-anak. Dan mau buat mereka bahagia, ya kan? Itu dia. Dan
kalau anak ini bukan tidak ramah tuh maksudnya dia nggak lovely ya. Ini mana sih? The more unlovely they are, jadi mereka kayak kurang cemberut atau itu dia cemberut, nggak lovely wajahnya. Itu apa? Ketika kita lihat anak kita seperti itu, apakah karena kita kurang waktu sama dia? Kurang waktu. Kalau kurang waktu berarti kita kurang apa? Kurang mengasihi dia kan? Nah, itu hasilnya, akibatnya kita jadi apa? Banyak harus ada pain yang harus kita ambil untuk memenangkan mereka lagi kan? Untuk memenangkan cinta mereka lagi. Nah, itu dia. Jadi kalau kita kurang waktu sama anak-anak, apakah anak-anak itu jadi kurang respect sama orang tuanya? Ya kan? Itu adalah hasil orang tua sendiri. Karena nggak ada waktu sama anak, ini anaknya jadi apa? Unlovely. Atau nggak ramah, cemberut, gitu kan? Itu dia. Nah. Dan ketika justifiable means, jadi ketika mereka udah mulai seperti ini, udah mulai cemberut atau nggak respect, ini kan kita harus bikin sesuatu, harus bikin usaha kan, dibilang harus gunakan sebuah apa ya, justifiable means, sesuatu yang bisa mereka lihat sebagai bukti kalau ini tuh orang tua saya mau bikin saya senang ya kan. Dan apakah salah satunya apa? Waktu, ajak mereka keluar dan ajarin mereka kan? Itu dia. Dan itu ini barriers, penghalang akan dihancurkan. Jadi karena tadi kurang waktu atau nggak diperhatiin anaknya sehingga anaknya unlovely, itu penghalang kan? Tapi ketika kita buktikan kepada anak dengan bikin waktu sama dia, ajarin dia, itu penghalang yang membuat dia sedih, cemberut itu apa? Hancur, ya kan? Dan sebuah kemenangan yang diperoleh kalau apa? Kalau kita bisa apa? Membentuk karakter anak-anak menjadi karakter Kristus. Itu dia. Nah, ini dia. Apakah itu tujuan orang tua yang paling atas, yang paling tetap, itu terus kan? Dari dia kecil sampai besar, apakah sampai dewasa, sampai kita udah orang tua nggak bisa lagi, supaya anaknya apa? Karakternya seperti apa? Bentuk karakternya seperti karakter Kristus. Nah, itu dia. Oke, terima kasih ya Om Alex. Kita lanjut lagi. Ya. Nah, tadi kan dibilang ada ini kan, di Adventist Home tadi ada kita lihat lagi ya, kita lihat ke atas. Di paragraf pertama kita, yang ini dia, di Adventist Home halaman 192 paragraf 2 ini, dibilang, ini kan ada, let parents devote the evenings to their families. Jadi, orang tua fokuskan waktu di malam-malam hari kan, untuk keluarga mereka. Nah, apa sih yang dilakukan saat-saat ini, saat-saat malam hari untuk devote ya, fokus waktunya tuh ngapain sih? Kan? Kita baca apa yang dilakukan dengan devote evenings to the family. Ini dia. Boleh dari Sonder ada yang baca? Boleh Kak Michelle. Malam dan pagi hari bergabunglah dengan anak-anak Anda dalam kebaktian, membaca firman-Nya dan menyanyikan pujiannya. Ajari mereka untuk mengulangi hukum Allah mengenai perintah-perintah orang Israel diperintahkan. Engkau harus mengajar mereka dengan rajin kepada anak-anakmu
dan akan Sorry kita putus, kita share screen lagi ya. Sonder nanti baca ya, siapa saja. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Kak Michelle. Oke. Baca. Malam dan pagi hari bergabunglah dengan anak-anak Anda dalam kebaktian, membaca firman-Nya dan menyanyikan pujiannya. Ajari mereka untuk mengulangi hukum Allah mengenai perintah-perintah orang Israel diperintahkan. Engkau harus mengajar mereka dengan rajin kepada anak-anakmu, dan akan berbicara tentang mereka ketika kamu duduk di rumahmu, dan ketika kamu berjalan di jalan, dan ketika kamu turun, dan ketika kamu bangun. Karena itu Musa mengarahkan orang Israel untuk mengatur kata-kata hukum menjadi musik. Sementara anak-anak yang lebih besar bermain dengan instrumen. Anak-anak yang lebih muda berbaris, bernyanyi dalam nyanyian lagu perintah-perintah Allah. Di tahun-tahun berikutnya mereka mengingat kata-kata hukum yang mereka pelajari selama masa kanak-kanak. Makasih Ucok. Jadi Ucok dibilang waktu evening dan morning, waktu malam dan pagi. Sekarang kita pagi-pagi kan? Kita apa? Worship kan? Evening worship, morning worship. Kebaktian kan? Ya kami siang. Untuk baca firman dan nyanyi pujiannya. Jadi apakah tadi kita ada nyanyi? Ada. Nyanyi dulu sebelum apa? Mulai baca firman kan? Ya, Kak. Nah, apakah itu kebaktian? Isinya nyanyi dan baca firman kan? Lalu ajari untuk ulangin hukum. Ini kalau mengulangin hukum, kata lainnya apa? Nama lainnya apa, Ucok? Atau mengulangi hukum atau mengulangi firman Tuhan, ayat-ayat. Kalau diulang-ulang jadinya apa? Ayat hafalan. Ayat hafalan ya kan? Apakah itu? Buat anak-anak kebaktian, baca firman dan apa? Nyanyian pujian. Nyanyi kan? Lalu diajari mereka supaya apa? Ayat hafalan, ulangin hukum kan? Itu dia. Karena apa? Di Deuteronomi 6 ayat 7, ulangan 6 ayat 7 harus apa? Ajarin anak-anak dengan rajin ya kan? Untuk apa? Firman-firman Tuhan kan? Waktu mereka bangun, waktu mau tidur, waktu lagi jalan-jalan, ya kan? Apakah ini ditemenin? Apa? Associate ini kan? Associate. Nah, karena Musa mengarahkan orang Israel dulu untuk apa? Nah, ini dia. Apakah ayat hafalan dibuat jadi apa? Lagu kan? Scripture song. Nah, ini dia kutipannya. Jadi, apakah dari dulu Musa udah bikin scripture song? Lagu dari ayat-ayat kan? Dibilang Musa mengarahkan orang Israel untuk apa? Set the words of the law to music. Jadi, perkataan-perkataan firman Tuhan atau perkataan-perkataan hukum menjadi apa? Sebuah musik atau sebuah lagu. Nah, apakah ketika anak-anak yang lebih tua, misalnya Ucok, ya kan? Ucok main apa? Ukulele atau main violin apa? Viola, ya kan? Younger ones march. Nah, younger ones ini kayak misalnya contohnya Lini dan adiknya berbaris kan? Berbaris terus apa? Mereka yang
nyanyi. Jadi apakah ini yang dilakukan orang tua ketika mereka anaknya, ya kan? Bagaimana Itin? Enggak kan? Betul, nah itu. Kalau Itin TPA tak putar. Iya, nggak apa-apa. Jadi apakah semuanya bisa boleh apa? Bermain musik, ya kan? Main musik, lalu ada yang nyanyi kan? Terbagi kan? Dibagi-bagi kan? Iya. Nah, apakah tadi Musa bilang the words of the law atau firman Tuhan, ayat-ayat hafalan dibikin lagu namanya scripture song. Nanti di tahun-tahun yang mendatang pas udah besar, udah dewasa, mereka apa? Pikirannya sudah apa? Udah hafal, udah ingat, udah mengerti, ya kan? Oh, ini maksudnya lagu-lagu ayat hafalan dulu yang saya nyanyikan tuh maksudnya ini, ya kan? Mereka ingat firman Tuhan yang mereka sudah pelajari apa? Waktu mereka masih zaman kanak-kanak, anak-anak, childhood life. Itu dia. Jadi inilah renungan pagi kita, di mana orang tua berikan waktu untuk anak-anak, untuk associate, ketemu mereka, untuk bergaul, dan ketika bergaul untuk waktu associate, yang dilakukan apa? Belajar di luar, yang menyokong ini tadi kan, menyokong spiritual, menyokong fisikal. Nah, ini dia kan. Dan juga mental mereka kan, terlebih rohani mereka. Dan waktu, dan harus devote. Fokuskan waktu untuk apa? Ini. Kalau bisa supaya ayat hafalan dijadikan apa? Lagu, apakah itu menarik untuk anak-anak kan? Menarik untuk anak-anak sehingga mereka nggak ada cari-cari hal-hal yang apa? Yang nggak baik lagi bagi mereka. Ini dia ya, orang tua. Dan ini untuk kita juga, apakah kita juga harus apa? Walaupun sudah orang tua, tetap ayat hafalan, ya kan? Ayat hafalan, dan kalau lebih bagus lagi, ayat hafalannya dijadikan apa? Lagu, scripture song. Itu dia. Jadi inilah renungan pagi kita. Biarlah dengan baca renungan pagi ini, dengan mengikuti renungan ini, kita semua diubahkan, mau untuk belajar lagi, ditegur sama-sama, dan sehingga karakter kita semua, baik orang tua maupun anak-anak, menjadi seperti karakter Kristus. Kita serahkan kepada Sonder. Kalau ada tambahan boleh ya. Puji Tuhan, Michelle. Ya, Opa. Puji Tuhan. Terima kasih, Michelle. Ya, Ya, puji Tuhan. iya. Ini harus diulang-ulangi supaya orang tua semua mendengar. Iya, Oma Pop. Iya. Oma Pop bagaimana ya? Terlambat karena mereka sudah nikah semua. Iya, Oma. Doakan. Iya, tinggal mendoakan mereka. Aduh, bukan main ini. Pelajaran yang tidak pernah dipelajari di gereja, tidak pernah. Iya, betul, Oma. Baru sekarang kan semuanya ini.